Senja baru saja menyelimuti desa Sukamukti ketika Pak Somad duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana. Angin sepoi-sepoi mengayun dedaunan mangga di halaman, menciptakan suasana damai yang biasa ia nikmati setelah seharian bekerja di sawah. Namun, ketenangan itu mendadak buyar ketika seorang anak kecil, yang dikenal sebagai Anto, datang berlari membawa sepucuk surat tanpa nama pengirim. "Pak Somad, tadi ada orang asing menitipkan ini untuk Bapak," katanya, napasnya memburu. Pak Somad mengambil surat itu dengan alis berkerut, merasakan firasat aneh menyelinap ke dalam hatinya. Tangannya yang mulai keriput perlahan membuka amplop kecoklatan itu. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di atas kertas tua berwarna kekuningan, "Rahasia keluargamu belum terungkap." Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membaca ulang kata-kata itu, seakan berharap ada kesalahan. Namun, tidak ada tanda-tanda lain, tidak ada nama pengirim, tidak ada petunjuk lebih lanjut. Sebuah kecemasan tak beralasan mulai merayapi pikirannya, mengusik ketenangan yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Malam itu, Pak Somad duduk termenung di ruang tamu. Istrinya, Bu Siti, yang menyadari perubahan ekspresinya, bertanya dengan suara lembut, "Ada apa, Pak?" Pak Somad menyerahkan surat itu tanpa berkata-kata. Mata Bu Siti menyipit saat membacanya, lalu ia menatap suaminya dengan cemas. "Siapa yang mengirim ini? Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Somad hanya menggeleng, pikirannya melayang ke masa lalu, kekenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam semakin larut, tetapi ketenangan enggan menyelimuti rumah mereka. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggoyangkan jendela-jendela dan membuat suara berdecit menyeramkan. Di luar, bulan tersembunyi di balik awan tebal, membuat suasana semakin suram. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan, pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Pak Somad bangkit perlahan, jantungnya berdebar tak karuan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat dan suara jangkrik yang bersahutan. Saat hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di teras. Sebuah jejak kaki basah membekas di lantai kayu, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Pak Somad menelan ludah, lalu menoleh ke arah halaman. Namun, yang terlihat hanya pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin. Hatinya semakin gelisah. Ia memutuskan untuk memeriksa sekeliling rumah, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kembali masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Tak lama setelah itu, terdengar suara barang jatuh dari dapur. Bu Siti menjerit pelan, sementara Rini dan Andi, kedua anak mereka, terbangun dari tidur dan berlari ke ruang tamu. "Ayah, ada suara aneh," kata Andi dengan wajah ketakutan. Pak Somad segera menuju dapur, tetapi tidak menemukan apapun selain piring yang pecah di lantai. Tidak ada angin, tidak ada hewan liar, tapi entah bagaimana, rak piring mereka roboh begitu saja. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang menghantui keluarga mereka. Pak Somad duduk termenung, surat misterius itu masih tergenggam erat di tangannya. Ia tahu, apapun yang tersembunyi dalam sejarah keluarganya kini mulai bangkit kembali, dan ia tidak bisa menghindarinya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus ia lakukan? Ia hanya bisa berharap bahwa semua ini hanyalah kebetulan, meskipun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu mustahil. Di luar, angin kembali berhembus, membawa suara lirih yang seakan berbisik di antara dedaunan. Malam yang seharusnya damai kini berubah menjadi awal dari misteri yang akan mengubah hidup keluarga Pak Somad selamanya. Malam itu, setelah kejadian aneh di dapur, keluarga Pak Somad berusaha kembali tidur. Namun, perasaan gelisah tetap menyelimuti mereka. Pak Somad terbaring di ranjangnya, tatapannya menembus langit-langit. Surat misterius yang ia terima siang tadi masih terbayang dalam pikirannya. Sementara itu, di kamar sebelah, Rini dan Andi juga merasa resah. Biasanya, suara jangkrik dan gemericik air sungai yang mengalir di belakang rumah mereka terdengar menenangkan,
Tetapi malam ini semuanya terasa berbeda, terasa lebih sunyi, terlalu sunyi, seakan seluruh desa tertahan napasnya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela kamar Rini dan Andi. Tok, 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 suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat mereka saling berpandangan dengan wajah tegang. Dengan jantung berdegup kencang, Andi beringsut mendekati jendela. Tangannya gemetar saat ia mengintip ke balik tirai. Namun, seketika tubuhnya membeku. Dalam cahaya remang bulan yang menyelinap di balik awan, ia melihat sesosok bayangan berdiri diam di luar jendela, sosok gelap yang tidak bergerak, hanya mengawasi mereka. Andi tersentak mundur, hampir saja menjatuhkan lampu meja di samping ranjang. "Rini, ada seseorang di luar," bisiknya dengan suara gemetar. Rini menelan ludah, lalu dengan hati-hati melongok dari balik tirai. Mata gadis itu melebar saat melihat bayangan yang sama. Wujudnya samar, namun kehadirannya begitu nyata. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Rini merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan panik, ia menarik tangan Andi dan berlari keluar kamar menuju kamar orang tua mereka. Pak Somad dan Bu Siti terbangun saat kedua anak mereka masuk dengan wajah pucat. "Ada apa? Kenapa kalian kelihatan ketakutan?" tanya Bu Siti, suaranya penuh kekhawatiran. "Ada seseorang di luar jendela kamar kami, Pak. Sosoknya hanya berdiri di sana, melihat kami," kata Rini dengan suara bergetar. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Somad meraih senter di meja dan bergegas keluar rumah. Ia menyorotkan cahaya ke sekitar halaman, tapi yang ia temukan hanya rumput basah dan pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin malam. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Namun, sesuatu menarik perhatiannya, jejak kaki. Jejak basah yang tampaknya berasal dari seseorang yang berdiri tepat di bawah jendela kamar Rini dan Andi. Pak Somad berjongkok, menyentuh tanah yang lembab. Jantungnya berdebar kencang. Jejak kaki itu tidak menuju kemanapun. Seakan-akan sosok itu muncul begitu saja, berdiri di sana, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak pergi. Pak Somad merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ketika ia kembali ke dalam rumah, wajahnya terlihat lebih tegang. "Tidak ada siapa-siapa di luar," katanya, berusaha menenangkan keluarganya. "Mungkin hanya bayangan pohon yang bergerak karena angin." Namun, kata-katanya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Ia melirik ke arah jendela, seolah takut sesuatu masih mengawasi mereka dari balik kegelapan. Malam itu, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa asing dan mencekam. Menjelang subuh, Pak Somad duduk termenung di ruang tamu, tangannya meremas surat misterius yang ia terima. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan pesan dalam surat itu? Apakah rahasia keluarganya yang belum terungkap sedang mulai menghantuinya? Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi, ini baru permulaan. Misteri ini belum selesai, dan mungkin akan menjadi lebih menyeramkan. Di luar, langit mulai berubah warna, pertanda fajar akan segera datang. Namun, di benak Pak Somad, kegelapan masih menyelimuti pikirannya. Bayangan di jendela bukan sekadar gangguan biasa. Ia merasa bahwa kehadiran sosok itu adalah pesan yang belum ia pahami, tetapi sangat nyata dan mengancam. Pagi datang membawa sedikit ketenangan bagi keluarga Pak Somad. Namun, meski matahari sudah menyinari halaman rumah mereka, bayangan kejadian semalam masih melekat di benak masing-masing. Rini dan Andi tidak berani tidur sendirian, sementara Pak Somad sendiri masih memikirkan jejak kaki misterius yang menghilang begitu saja. Dalam diam, ia merasa bahwa semua ini pasti berkaitan dengan surat misterius yang ia terima. Hari itu, untuk mengalihkan perhatian dari rasa takut yang menyelimuti mereka, Pak Somad memutuskan untuk membersihkan gudang belakang. Gudang itu sudah lama tidak tersentuh, dipenuhi oleh debu dan barang-barang tua peninggalan keluarganya. Saat memindahkan sebuah lemari kayu besar yang sudah lapuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lantai di bawahnya berbunyi duk.
seperti ada ruang kosong di baliknya. Pak Somad berhenti sejenak, matanya menyipit, lalu mengetuk lantai itu beberapa kali. Suaranya terdengar berbeda dibandingkan lantai lainnya. Merasa ada sesuatu yang tersembunyi, Pak Somad segera mengambil linggis dan mulai mencongkel lantai kayu itu. Butuh beberapa kali hentakan hingga akhirnya papan kayu terlepas, mengungkapkan sebuah lubang gelap yang tampaknya merupakan pintu menuju ruang bawah tanah. Ia terkejut. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, ia tidak pernah tahu ada ruangan tersembunyi di bawah gudang. Bu Siti, Rini, dan Andi yang mendengar suara gaduh segera datang menghampiri. "Pak, apa itu?" tanya Bu Siti dengan wajah tegang. Pak Somad menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam lubang. Sebuah tangga kayu tua tampak menurun ke kegelapan, seolah mengundang mereka untuk masuk. Andi menelan ludah, sementara Rini menggenggam lengan ibunya erat-erat. "Apa kita harus masuk, Pak?" Suara Bu Siti bergetar. Pak Somad ragu sejenak, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar daripada rasa takutnya. "Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana," katanya mantap, lalu mulai menuruni tangga perlahan. Begitu kakinya menginjak lantai bawah tanah, aroma tanah lembab langsung menyeruak. Ruangan itu sempit dan penuh debu, seolah telah terkunci selama puluhan tahun. Dengan cahaya senter, ia melihat deretan barang-barang tua yang tertata rapi, peti kayu, karung-karung usang, dan sebuah meja kecil dengan lilin yang sudah lama padam. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku tebal berdebu yang tergeletak di atas meja itu. Jari-jari Pak Somad bergetar saat mengambilnya. Saat ia meniup debu yang menempel di sampulnya, tulisan tangan yang samar mulai terlihat, buku harian Ibrahim. Pak Somad terkejut. Ibrahim adalah nama kakek buyutnya yang sudah lama meninggal. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan yang rapi namun sudah mulai pudar memenuhi lembaran-lembarannya. Beberapa kalimat pertama yang ia baca membuat dadanya sesak. "Jika kau menemukan buku ini, itu berarti rahasia keluarga kita telah mulai bangkit kembali. Aku tidak tahu siapa kau, tapi ketahuilah bahwa kutukan ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Semua berawal dari harta yang seharusnya tidak pernah ditemukan." Pak Somad menelan ludah. Apa maksud dari kutukan ini? Harta apa yang dimaksud dalam buku harian ini? Ia membalik beberapa halaman dengan jantung berdegup kencang, tetapi sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara langkah kaki di atas gudang terdengar. Pak Somad terdiam. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang sedang mengintai mereka dari atas. Namun, siapa? Semua anggota keluarganya berada di sini bersamanya. Rasa takut kembali merayapi tubuhnya. Ia menatap lorong sempit di ruangan itu, seakan-akan sesuatu sedang bersembunyi di dalam bayang-bayang. Dengan cepat, ia menutup buku itu dan menggenggamnya erat. Ia tahu satu hal, apapun yang tersembunyi dalam sejarah keluarganya, ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Pak Somad keluar dari ruang bawah tanah dengan langkah berat, genggaman tangannya masih erat pada buku harian tua itu. Raut wajahnya tegang, pikirannya berputar tentang apa yang baru saja ia temukan. Bu Siti, Rini, dan Andi memandangnya dengan penuh tanya. "Pak, ada apa di bawah sana?" Suara Bu Siti lirih, mencerminkan kecemasan yang mulai menguasai hatinya. Pak Somad tak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluarganya sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku menemukan buku harian kakek buyut kita." Mereka segera berkumpul di ruang tamu, duduk mengitari meja kayu tua. Dengan tangan gemetar, Pak Somad membuka buku itu lagi dan mulai membaca halaman pertama dengan suara pelan namun jelas. "Semua ini bermula dari keserakahan. Keluarga kita pernah memiliki harta yang tak seharusnya dimiliki. Harta itu membawa kehancuran, membuat banyak orang menderita. Aku menyembunyikannya, agar tak ada lagi yang terjebak dalam kutukannya." Rini menelan ludah, sementara Andi merapatkan tubuhnya pada ibunya. "Harta apa yang dimaksud, Yah?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Somad menggeleng,
masih terus membaca lembar demi lembar. Tulisan dalam buku itu semakin mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di dalam rumah mereka. Kakek buyut Ibrahim menulis bahwa harta itu berasal dari masa penjajahan, ketika para pejuang desa merampas emas dan benda-benda berharga dari tangan para penjajah. Namun, karena ketamakan, harta itu tidak pernah digunakan untuk rakyat, sebaliknya, ia menjadi sumber pertikaian dan kematian. Mata Pak Somad membulat ketika membaca bagian berikutnya. Mereka yang mencoba mencari harta ini selalu menemui akhir yang mengenaskan. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Aku telah menguncinya jauh di tempat yang tak dapat dijangkau, tetapi aku takut arwah mereka yang dulu dikhianati masih berkeliaran, menunggu untuk membalaskan dendam. Pak Somad menutup buku itu dengan cepat, tubuhnya terasa lemas. Ini bukan sekadar harta, katanya dengan suara serak. Ini adalah beban yang diwariskan, dan mungkin ini alasan mengapa kita mengalami kejadian aneh selama ini. Mata Bu Siti berkaca-kaca, sementara Rini dan Andi memeluk satu sama lain. Ketakutan yang mereka rasakan semakin nyata, seolah mereka kini terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup melalui celah jendela, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini, yang masih sulit tidur, memutuskan untuk keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Namun, saat matanya melirik ke jendela, jantungnya nyaris berhenti. Di luar, dalam kegelapan pekat, berdiri sesosok bayangan samar. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Sosok itu menatap langsung ke arahnya. Dengan napas terengah, Rini berlari ke kamar orang tuanya. "Ayah, dia ada di luar lagi." Suaranya bergetar, membuat Pak Somad langsung terbangun. Ia meraih senter dan bergegas menuju jendela, menyorotkan cahaya keluar. Namun, sekali lagi, sosok itu sudah menghilang, menyisakan jejak kaki basah di tanah. Kini Pak Somad tahu pasti, bayangan itu bukan sekadar ilusi atau permainan cahaya. Ada sesuatu yang benar-benar mengawasi mereka. Pak Somad kembali duduk dengan buku harian itu di tangannya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Masa lalu keluarganya telah bangkit, dan kini mereka harus memilih, menghadapi rahasia yang telah lama terkubur, atau terus dibayangi oleh sosok-sosok dari masa lalu yang tak akan pernah membiarkan mereka hidup dengan tenang. Malam itu, rumah keluarga Pak Somad terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam mendadak menghilang, digantikan oleh kesunyian yang membuat udara terasa semakin berat. Pak Somad masih duduk di ruang tamu dengan buku harian kakek buyutnya di tangan. Cahaya lampu minyak berkelip samar, menambah kesan suram di sekelilingnya. Sementara itu, Bu Siti, Rini, dan Andi berkumpul di kamar, tak berani keluar setelah kejadian sosok misterius yang kembali muncul di luar jendela. Saat Pak Somad hendak membalik halaman buku, sebuah suara lirih terdengar dari dalam rumah. Suara itu terdengar pelan, hampir seperti bisikan, tetapi jelas memanggil namanya. "Somad," suara itu datang entah dari mana, seolah menyelinap dari setiap sudut rumah. Pak Somad mendadak merinding. Ia menoleh ke arah dapur, lalu ke jendela, namun tidak ada siapapun. Seketika, pintu gudang di belakang rumah berderit terbuka sendiri. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma tanah lembab dan sesuatu yang lebih menusuk, bau seperti kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Pak Somad menelan ludah. Ia tahu ada sesuatu yang menunggunya di luar sana, sesuatu yang telah lama terkubur dan kini mulai bangkit kembali. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju gudang, membawa serta senter dan buku harian itu. Saat ia menyorotkan cahaya ke dalam ruangan, bayangan benda-benda tua memanjang di dinding. Namun, ada satu hal yang membuat napasnya tercekat. Di lantai kayu yang masih terbuka, tempat ia menemukan ruang bawah tanah tadi siang, kini tampak jejak kaki basah yang mengarah ke dalam kegelapan. Jejak itu tampak jelas, seolah seseorang baru saja keluar dari ruang bawah tanah.
atau mungkin baru saja masuk. Pak Somad menguatkan hati. Dengan tangan gemetar, ia menuruni tangga kayu yang berderit di setiap langkahnya. Udara di bawah semakin dingin, membuat tubuhnya menggigil bukan hanya karena suhu, tetapi juga karena ketakutan yang perlahan merayapi jiwanya. Saat cahaya senter menyapu ruangan, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sebuah peti kayu besar, tersembunyi di sudut ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, ia mendekati peti itu. Kayunya tampak tua dan rapuh, dengan ukiran-ukiran aneh yang tak ia mengerti. Ia mencoba mengangkat tutupnya, tetapi peti itu terkunci rapat. Di atasnya, ada secarik kertas kuno dengan tulisan tangan yang sama seperti di buku harian, "Jangan buka. Jika kau membukanya, mereka akan datang." Pak Somad tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari atas, seseorang sedang berjalan di dalam rumahnya. Ia menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang sengaja menyeret kakinya, menciptakan suara gesekan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa pikir panjang, ia bergegas naik kembali. Namun, begitu sampai di atas, tubuhnya membeku. Di ambang pintu gudang, berdiri sosok samar dengan mata kosong menatapnya. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan hitam yang bergetar, seolah tidak sepenuhnya nyata. Namun, satu hal yang pasti, sosok itu tahu Pak Somad telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sosok itu bergerak maju, dan dalam sekejap, lampu di dalam rumah padam. Rumah keluarga Pak Somad kini sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, hanya menyisakan bisikan-bisikan samar yang bergaung di setiap sudutnya. Rumah keluarga Pak Somad kini tenggelam dalam kegelapan pekat. Angin malam yang masuk melalui celah-celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam ketakutan, Pak Somad berdiri membeku di ambang pintu gudang, matanya terpaku pada sosok hitam yang berdiri tak jauh darinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan kegelapan yang tak terukur. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan tertahan. Itu suara Rini. Pak Somad tersadar dan segera berlari ke dalam rumah, meninggalkan gudang di belakangnya. Begitu ia sampai di kamar, ia menemukan Bu Siti sedang memeluk erat Rini dan Andi yang gemetar ketakutan. "Pak, lampu mati sendiri." Ada suara langkah di luar kamar. Bu Siti berbisik panik, matanya penuh ketakutan. Pak Somad mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Namun, telinganya menangkap sesuatu, suara napas berat, bukan berasal dari mereka berempat. Suara itu datang dari lorong menuju ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senternya dan mengarahkannya ke lorong. Senter itu berkedip sebentar sebelum akhirnya menyorotkan cahaya samar. Di ujung lorong, sesosok bayangan berdiri diam. Kali ini, sosok itu lebih jelas, ia memiliki tubuh yang menyerupai manusia, tetapi wajahnya tidak berbentuk, hanya kegelapan yang terus berputar seperti kabut pekat. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju dengan gerakan tersentak-sentak, mengeluarkan suara berderak seperti tulang yang patah. "Pak," dia mendekat. Rini berbisik dengan suara tercekat. Pak Somad tahu ia tidak bisa hanya berdiri diam. Dengan cepat, ia meraih Al-Quran yang tersimpan di meja dekat ranjang, menggenggamnya erat sambil membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Begitu ayat pertama meluncur dari bibirnya, sosok hitam itu berhenti. Seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat, ia mulai bergetar hebat sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Suasana kembali sunyi, tetapi ketakutan masih mencekik. Bu Siti menangis dalam diam, sementara Andi terus memeluk ibunya erat-erat. Pak Somad mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya masih dihantui oleh peti kayu di ruang bawah tanah dan peringatan dalam buku harian. Apakah sosok tadi datang karena peti itu? Apakah mereka benar-benar telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur? Malam itu, tidak ada yang berani tidur. Pak Somad terus berjaga,
duduk di dekat pintu kamar sambil menggenggam Al-Quran dan senter yang masih menyala. Di luar, suara angin semakin kencang, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk kembali. Namun, satu hal yang ia sadari, teror ini belum berakhir. Bahkan, mungkin ini baru permulaannya. Dalam hati, Pak Somad tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Ia harus kembali ke ruang bawah tanah, membuka peti kayu itu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi dalam sejarah kelam keluarganya. Jika tidak, sosok-sosok itu akan terus menghantui mereka, hingga akhirnya mereka menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Pagi datang dengan langit yang kelabu. Matahari yang biasanya menyinari halaman rumah keluarga Pak Somad kini tertutup awan pekat, seakan alam pun enggan memberikan secercah harapan. Setelah malam yang panjang dan mencekam, Pak Somad tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Ada sesuatu yang harus ia hadapi, sesuatu yang telah lama tersembunyi di bawah rumah ini. Dengan langkah mantap, ia kembali menuju gudang. Bu Siti mencoba menghentikannya, memohon agar ia tidak lagi mengusik apapun yang berhubungan dengan kutukan ini, tetapi Pak Somad sudah mengambil keputusan. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, Bu. Aku harus menyelesaikan ini, katanya dengan suara tegas. Dengan hati berat, ia menuruni tangga kayu ke ruang bawah tanah yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di hadapannya, peti kayu besar itu masih berdiri kokoh, seperti menantangnya untuk mengungkap rahasianya. Peringatan yang tertulis di atasnya kembali terlintas di benaknya, jangan buka. Jika kau membukanya, mereka akan datang. Namun, pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan, siapa mereka yang dimaksud dalam tulisan itu? Apakah makhluk-makhluk yang mengganggu keluarganya? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Dengan tangan bergetar, Pak Somad mengambil linggis dan mencongkel kunci tua yang mengunci peti itu. Bunyi krak, terdengar nyaring saat kayu tua itu akhirnya menyerah. Dengan tarikan napas dalam, ia membuka tutupnya perlahan. Namun, begitu peti itu terbuka sepenuhnya, dadanya terasa sesak. Di dalamnya, bukan emas atau perhiasan seperti yang ia bayangkan, melainkan tumpukan kain kafan yang telah menguning dimakan waktu. Dan di antara kain-kain itu, terdapat tengkorak manusia yang tampak seperti pernah dikubur, tetapi kemudian dikeluarkan kembali. Pak Somad tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Rasa dingin menyelimutinya, bukan hanya karena udara lembab di ruangan itu, tetapi karena kesadaran yang perlahan merayapi pikirannya, ini bukan sekadar harta terlarang. Ini adalah makam tersembunyi, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas gudang. Kali ini bukan hanya satu, melainkan banyak. Langkah itu berat, terseret, seperti milik orang-orang yang berjalan dalam penderitaan. Kemudian, suara erangan terdengar, pelan tapi jelas, memenuhi udara di sekelilingnya. Kau membangunkan kami, suara itu seperti berasal dari segala arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Somad segera menutup peti itu, tetapi terlambat. Angin berhembus kencang di dalam ruangan sempit itu, meniup debu dan kain kafan yang ada di dalam peti. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan mulai muncul, berdiri di pojok ruangan, tubuh mereka samar namun mata mereka bersinar dalam kegelapan. Mereka bukan hanya sosok hitam yang pernah ia lihat sebelumnya. Mereka memiliki wajah yang penuh luka dan penderitaan. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya melumpuhkan tubuhnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Satu persatu bayangan itu mendekat, mengulurkan tangan mereka yang kurus kering, seolah meminta sesuatu yang telah lama direnggut dari mereka. Pak Somad menjerit, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan. Di atas, Bu Siti, Rini, dan Andi mendengar teriakan itu. Dengan panik, mereka berlari menuju gudang, tetapi begitu mereka tiba di pintu, suara itu mendadak hilang. Keheningan yang menakutkan menggantung di udara. Dengan tangan gemetar, Bu Siti memanggil suaminya. Pak Somad, tidak ada jawaban.
hanya suara angin yang berhembus pelan. Dan saat mereka akhirnya menuruni tangga ke ruang bawah tanah, mereka hanya menemukan satu hal, peti yang terbuka, dan Pak Somad yang menghilang tanpa jejak. Gudang tua itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya napas tertahan Bu Siti, Rini, dan Andi yang terdengar di ruangan bawah tanah yang kini dipenuhi aura mencekam. Peti kayu itu masih terbuka, isinya berantakan, tetapi yang lebih mengerikan adalah hilangnya Pak Somad tanpa jejak. Rini jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Ayah, di mana ayah?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Bu Siti berusaha menenangkan dirinya meski tubuhnya sendiri gemetar hebat. Ia mencoba berpikir jernih. "Kita harus menemukan ayah. Dia tidak mungkin menghilang begitu saja," katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya sendiri diliputi ketakutan. Andi, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menatap peti kayu itu dengan ekspresi aneh. "Ibu, lihat." Tangannya menunjuk ke dalam peti, tepat ke arah tengkorak yang tadi ditemukan Pak Somad. Tengkorak itu kini tidak lagi diam. Ia bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang berusaha bangkit darinya. Kemudian, suara samar kembali bergema di dalam ruangan. "Kalian telah membangunkan kami, tapi satu pengorbanan sudah cukup." Suara itu bergema di setiap sudut ruangan, terdengar seperti datang dari dimensi lain. Bu Siti menarik kedua anaknya, mundur selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di sudut ruangan. Tingginya lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Wajahnya samar, tetapi mereka bisa merasakan aura penuh penderitaan dari sosok itu. Rini menutup mulutnya, menahan jeritan. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya, dan sesuatu yang tak terduga terjadi, sebuah cahaya redup mulai bersinar dari peti kayu. Dari dalam cahaya itu, perlahan-lahan muncul sosok yang mereka kenali. Pak Somad. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya pucat, tetapi matanya masih menunjukkan kesadaran. "Bu, aku di sini," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bu Siti hendak berlari menghampiri suaminya, tetapi sosok bayangan itu mengangkat tangannya lagi. "Dia telah menggantikan tempat kami, keluarlah, sebelum semuanya terlambat." Bu Siti membeku. Apa maksudnya? Pak Somad menggantikan tempat siapa? Namun, tak ada waktu untuk berpikir. Dinding gudang mulai bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit, tanda bahwa tempat ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. "Ayo keluar, sekarang!" teriak Pak Somad dengan sisa tenaganya. Ia mendorong istrinya dan anak-anaknya ke atas, meski tubuhnya sendiri masih diselimuti bayangan misterius. Dengan air mata yang mengalir, Bu Siti memeluk suaminya erat-erat sebelum akhirnya menarik Rini dan Andi keluar dari ruang bawah tanah. Begitu mereka mencapai luar, gudang itu runtuh dengan suara menggelegar, menutup ruang bawah tanah selamanya. Di balik debu yang berterbangan, Bu Siti dan anak-anaknya memandang dengan air mata membasahi wajah mereka. Pak Somad tidak keluar. Rumah itu kini kembali sunyi, tetapi bukan lagi karena teror. Semua yang menghantui mereka telah menghilang bersama dengan peti itu. Malam berikutnya, dalam kesedihan mereka, Bu Siti menemukan sesuatu di meja ruang tamu, buku harian kakek buyut, dengan halaman terakhir yang kini memiliki tulisan baru. "Aku telah membayar harganya. Jangan biarkan ini terulang kembali. Hidupkanlah dalam damai." Bu Siti memegang buku itu erat, lalu memandang keluar jendela. Angin bertiup lembut, tidak lagi membawa bisikan mengerikan, melainkan ketenangan yang sudah lama mereka rindukan. Namun, di sudut halaman rumah, samar-samar, ia melihat sosok yang berdiri dalam diam. Sosok yang sangat ia kenal. Pak Somad. Ia tersenyum tipis sebelum menghilang dalam hembusan angin, meninggalkan keluarganya dengan kedamaian dan kenangan yang abadi.